Alkisah, di suatu tempat yang indah dan asri, terdapat Brahmana sakti bernama Loh Gawe, yang konon datang dari India, diyakini sedang mencari orang yang dianggapnya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Di perjalanannya, Loh Gawe bertemu dengan Ken Arok, yang secara nyata adalah orang yang dicari-carinya selama ini. Loh Gawe mengusulkan agar Ken Arok bekerja di bawah pimpinan Tunggul Ametung, seorang pimpinan di Kadipaten Tumampel. Setibanya di kerajaan, Loh Gawe segera berbincang-bincang kepada Tunggul Ametung. Saya ingin Ken Arok menjadi pengawalmu. Oke, kalau itu maumu, maka cobalah bertarung dengan panglima saya. Baiklah, saya terima. Tapi dengan syarat, jika Ken Arok menang, posisi panglima akan diganti. Baiklah, dengan senang hati saya akan melayanimu. Maka aku akan menjadi pengadilnya. Maka Ken Aroklah pemenangnya. Tidak sia-sia saya menonton pertandingan ini. Penjaga, bawa dia untuk diobati dan Ken Arok mulai hari ini menjadi panglima pribadi saya. Dalam hidupnya sebagai pengawal pribadi, Ken Arok yang selalu mendampingi Tunggul Ametung dan istrinya, Ken Dedes. Hingga beberapa bulan berlalu, Ken Arok tetap setia menjadi pengawal Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Namun, di saat sedang mengawal Tunggul Ametung dan Ken Dedes dari kejauhan, Ken Arok tiba-tiba terpesona atas kecantikan Ken Dedes. Bagaimana menurutmu pemandangan di sekitar istana ini, wahai istriku? Tentu saja indah. Aku akan melihat pemandangan ini setiap pagi. Kala Ken Arok menceritakan perasaannya pada Loh Gawe pun tidak merestui rencana Ken Arok untuk merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Beberapa hari kemudian, setelah kunjungan Ken Arok ke tempat Loh Gawe, akhirnya ia memutuskan untuk membuat pusaka yang ampuh untuk bisa membunuh Tunggul Ametung. Keesokannya, ia mendatangi tempat pembuatan keris yang sangat ampuh. Setibanya di rumah Empu Gandring, sang pembuat keris ampuh, Ken Arok langsung mengutarakan keinginannya untuk membuat sebuah pusaka yang sakti mandraguna untuk mengalahkan musuhnya. Hei, buatkanlah saya keris sakti yang mampu membunuh orang sakti. Dengan apa engkau akan membayar keris sakti yang akan saya buat? Saya akan memberikanmu sekantong koin emas, namun untuk sarang ini saya akan memberikanmu 10 koin emas. Berikan saya waktu 1 tahun, sebab keris ini sangatlah sakti. Tidak, kerjakan dalam waktu setengah tahun. Tetapi Empu Gandring menolak. Kemudian Ken Arok pulang dengan keadaan kesal karena pembuatan kerisnya tidak bisa cepat selesai. Setengah tahun kemudian, Ken Arok mengunjungi ke tempat Empu Gandring untuk mengambil keris yang sudah ia pesan. Setibanya di tempat Empu Gandring, ia langsung bertanya bagaimana pesanan pusakanya. Lalu Empu Gandring mengambilkan sepilah keris yang masih belum sempurna untuk diperlihatkan kepada Ken Arok. Mana keris saya? Kau pikir semudah itu saya memberimu keris sakti ini? Tak peduli berapapun koin emas yang akan engkau berikan, keris ini bukanlah hakmu. Maksudmu? Jangan macam-macam dengan saya atau kamu akan menerima akibatnya, dasar kakek tua. Andaikan kau membunuhku pun, keris ini tidak akan pernah berpihak padamu. Semudah itu kau menyerah pada hidupmu? Matilah kau! Arok merebut keris tersebut dari tangan Empu Gandring. Tiba-tiba, Ken Arok langsung menusuk kerisnya kepada Empu Gandring.
Sebelum tewas, Pugandring bersabda bahwa Lihat saja, keris itu akan membawa kutukan dan akan membunuh 7 raja, termasuk Ken Arok dan anak cucunya. Pada dasarnya, Ken Arok tetaplah Ken Arok. Ia tak peduli dengan semua hal itu. Kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tata kekuasaan akan segera diperolehnya. setelah Ken Arok kembali ke Tumampel, ia segera membuat rencana untuk merebut Ken Dedes dan kekuasaan Tunggul Ametung. Ken Arok mendatangi kediaman pemimpinnya, Tunggul Ametung. Menggunakan keris yang dibuat oleh Empu Gandring, Ken Arok pun membunuh Tunggul Ametung yang sedang tertidur pulas. Hei, Tunggul Ametung, di mana kamu? Hah? Ken Arok, apa yang kamu lakukan di sini? Seketika Tunggul Ametung tewas dan Ken Dedes yang baru datang dengan gelas di tangannya jatuh karena terkejut dengan kedatangan Ken Arok. Ah, tidak. Apa yang telah kamu lakukan, Ken Arok? Tidak, ini tidak seperti yang kamu lihat, Ken Dedes. Ken Arok merayu Ken Dedes agar tidak menceritakan kejadian tersebut. Ken Dedes pun terlena oleh rayuan Ken Arok. Ken Arok berjanji akan menikahinya setelah menjadi Agung Tumapel. Ken Dedes, kau harus berjanji kepadaku untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun. Dan sebagai gantinya, aku akan menikahimu. Setelah beberapa bulan kemudian, hubungan Ken Arok dan Ken Dedes semakin dekat. Bagaimana pemandangan di sini, Ken Dedes? Selalu cantik, Arok. Selalu. Benar, seperti kamu. Apa maksudmu, Ken Arok? Sebenarnya saya telah mencintaimu sejak lama. Sudikah Ratu bersama saya untuk sisa hidup, Ratu? Senyuman Ken Dedes menjadi simbol bahwa Ken Arok telah diterima sebagai kekasih hidupnya mulai sekarang. Bahkan tanpa mengatakan jawabannya, Ken Arok akan selalu mengerti perasaan Ken Dedes. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes yang diadakan membuat sukacita bagi seluruh penduduk kerajaan. Wis wayahe awak rekote salam penghormatan sulung yo wadon. Tarik suarane awak riko wadon. Yo salam penghormatan don ambil tamu undangan. Namun tak pernah disangka, kerajaan lain tiba-tiba menyerang kerajaan Tumapel. Pesta pernikahan yang berawal bahagia kini harus berakhir tragis karena tak sedikit yang tumbang. Pada akhirnya, kerajaan Tumapel memenangi peperangan mendadak yang tak pernah direncanakan ini.
Setelah peperangan, Ken Arok mencari-cari Ken Dedes hingga mencari di seluruh penjuru istana. Ken Arok pun menemukan istrinya tengah meringkuk di sudut kamar. Ken Dedes menyadari Ken Arok telah di sampingnya. Ken Arok, wahai suamiku, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba kerajaan kita diserang? Apakah kamu terluka? Tidak apa-apa Ken Dedes, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ken Dedes dan Ken Arok saling menjaga dan berjanji tak akan pernah terluka sedikit pun setelah peperangan mendadak itu. Namun, Ken Arok melupakan perkataan Pu Genbin, melupakan ancaman yang tak pernah ia duga. Sementara di sisi lain, Anusapati, seorang anak yang baru menyadari bahwa Ken Arok bukanlah ayah kandungnya. Bahkan, Ken Arok sendiri yang telah membunuh ayah kandungnya, yang tak lain adalah Tunggul Ametung. Mengetahui hal tersebut, Anusapati menyimpan dendam dan merencanakan untuk melenyapkan Ken Arok, ayah tirinya. Tak akan pernah sudi memiliki ayah sepertinya. Manusia busuk tak pantas hidup di dunia. Anusapati mengetahui dengan apa ayahnya dibunuh oleh Ken Arok. Keris yang pernah ia temukan di sudut kamar ayah tirinya itu memiliki bercak darah yang setelah diramalkan adalah darah milik ayah kandungnya. Untung bukti terkuat tak pernah hilang. Sesuai rencananya, Anusapati mencuri keris tersebut. Ia diam-diam merencanakan pembunuhan itu tanpa diketahui siapapun, hingga Targaja tepat di hadapannya. Anusapati, apa gerangan yang membawamu kemari? Mata dibayar mata, mulut dibayar mulut, dan darah dibayar darah. Kau telah mengunus ayahku dengan keris ini, dan saya akan mengunus keris ini padamu. Dengan serangan tak diduga, Ken Arok yang tak mempersiapkan diri akhirnya harus menerima darah mengalir keluar dari tubuhnya. Anusapati merasa senang dengan kenyataan berhasil mengukir lukisan indah di tubuh ayah tirinya. Balas dendam terbayarkan. Anusapati akhirnya menduduki tahta kerajaan Singasari setelah Ken Arok terbunuh. Selama itulah kisah cinta Ken Arok dan Ken Dedes bersama.